Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muna Ulia dengan NPM 2051037. Adapun saya di sini untuk menganalisis putusan nomor 9 garing PDT Sus Pilot garing 2021 garing PN Niaga Medan. Adapun para pihak yang terkait ialah PT Timor Rekonstruksi Tapanuli sebagai pemohon pilot 1, Tuan Rian Permadi sebagai pemohon pilot 2, terhadap PT Bumi Mitra Karya selaku termohon pilot. Adapun kronologi dalam putusan ini ialah di mana antara para pemohon pilot dengan termohon pilot memiliki hubungan hukum, di mana para pemohon pilot adalah kreditur yang mempunyai piutang, sedangkan termohon pilot adalah debitur yang mempunyai utang pada para pemohon pilot. Termohon pilot memiliki kewajiban utang kepada pemohon pilot 1 sebesar Rp1.336.698.000 dan pada pemohon pilot 2 sebesar Rp44.442.480. Pemohon pilot 1 telah melakukan somasi sebanyak 3 kali kepada termohon pilot, tetapi tidak ada tanggapan dan penyelesaian dari termohon pilot. Sedangkan pemohon pilot 2 juga telah mengajukan 2 kali somasi, yaitu somasi pertama pada tanggal 14 April 2021 dan somasi terakhir pada tanggal 14 Juni 2021, tetapi tidak ada pembayaran dan penyelesaian kepada para pemohon pilot. Atas permohonan tersebut, termohon pilot menolak dengan tegas dalil gugatan permohonan pilot dari pemohon pilot 1 dengan alasan pemohon pilot 1 bukanlah kreditor termohon pilot karena tagihan atau piutang yang disebutkan pemohon telah dibayar oleh termohon pilot kepada pemohon pilot 1 dan pembayaran tersebut telah diakui oleh pemohon pilot 1 sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon pilot dan pernyataan pengakuan tersebut telah termohon pilot buktikan dalam acara pembuktian. Sehingga dengan telah dibayarkannya tagihan atau utang sebesar Rp1.336.698.000 oleh termohon pilot, sebagaimana telah diakui sendiri oleh pemohon pilot secara tertulis sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemohon pilot, maka pemohon pilot 1 bukanlah kreditor termohon dari pilot. Sedangkan pemohon pilot 2 benar adalah konsumen dari termohon pilot selaku pemesan unit rumah yang terletak di Blok C 11 nomor 12B di perumahan Woodland Harmony Residence Sekupang, Kota Batam yang dikembangkan oleh termohon pilot. Piutang yang diklaim oleh pemohon 2 sebagai utang termohon pilot adalah angsuran pembayaran harga pembelian unit rumah sebesar Rp40 juta. Dan benar, angsuran tersebut telah diterima oleh termohon pilot. Akan tetapi, pemesanan unit rumah tersebut batal. Namun hingga gugatan permohonan pilot ini diajukan, surat pembatalannya belum ditandatangani dan sekiranya pemohon pilot 2 bermaksud membatalkan perjanjian pemesanan unit rumah, maka pemohon pilot 2 agar mendatangi kantor termohon pilot dan akan mengembalikan hak pemohon pilot 2 sesuai ketentuan perjanjian pemesanan unit rumah. Adapun putusan hakim dalam putusan ini ialah 1. Menolak permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh pemohon pilot 1 dan pemohon pilot 2 untuk seluruhnya. 2. Menghukum pemohon pilot 1 dan pemohon pilot 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp3.370.000. Terhadap putusan hakim tersebut, saya setuju atas ditolaknya permohonan pernyataan pilot karena pemohon telah mengakui bahwa pemohon telah menerima pembayaran dari termohon sehingga tidak ada lagi hubungan sebagai debitur dan kreditur. Berdasarkan bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pilot secara tegas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Cumto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mana salah satu syaratnya ialah debitur memiliki 2 kreditor atau lebih, dan persyaratan untuk dipilotkan hanya 2 syarat kumulatif, yaitu debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang belum dibayar lunas serta memiliki 2 atau lebih kreditor. Baik, selanjutnya dalam putusan ini, pemohon menggunakan prinsip debt collections, di mana prinsip ini menekankan kepada debitor agar sesegera mungkin untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Dilakukannya hal tersebut untuk menghindari suatu itikat buruk dari debitur yang bisa saja menyelewengkan bahkan menyembunyikan hartanya. Tujuan dari prinsip debt collection ini nyatanya untuk melakukan pembesaran harta debitor atau aset debitor dengan cara likuidasi yang cepat dan pasti. Dalam prinsip ini juga dilakukan dengan pembuktian sederhana.
Namun, sayangnya pemohon tidak dapat membuktikan adanya suatu utang yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih, dan tidak dapat juga membuktikan debitur memiliki 2 atau lebih dari kreditor. Demikian dari hasil analisis putusan saya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.